sebelum kuliah kita mulai, baik kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Oke, hari ini suara Bapak bisa diterima jelas? Bisa, Pak. Oke, jadi kemarin kita udah coba tentang managed care, ya, kemudian dengan juga yang tradisional. Bapak mohon maaf ya, Bapak tidak bisa buka video karena sinyal kurang bagus. Tolong Anda semua nanti kalau ada mana yang Bapak panggil, tolong bisa dijawab secepatnya gitu. Hari ini kita tentang pembiayaan kesehatan terutama yang berkaitan dengan JKN. Oke, jadi kalau kita lihat di salah satu upaya di dalam pembayaran atau pembiayaan di bidang JKN itu adalah dengan INA DJIS, ya. Sekarang si DJIS. INA nanti dia kok langsung INA DJIS ya ada. Coba lihat bawahnya. Iya, ini di RC. Pembiayaan di atasnya tadi itu. Di pembiayaan. Mana ini yang apa tuh? Yang BPJS lah. Baik, kita mulai yang pertama yaitu kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa kenapa JKN ini sangat membantu, kita bahas minggu lalu bahwa salah satu aspek di dalam manfaat daripada adanya JKN itu ada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah dari segi pembiayaan kesehatan. Kalau dari segi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemarin sudah kita tahu bahwa perlu adanya peningkatan mutu. Makanya BPJS itu mau melakukan kontrak dengan yang lain ya, dengan pelayanan kesehatan itu kalau pelayanannya sudah terakreditasi ya, baik itu pemerintah, puskesmas, rumah sakit maupun juga klinik-klinik ya. Kemudian untuk pembiayaan kesehatan juga ya, bagaimana pembiayaan kesehatan yang dapat dikendalikan. Kalau kita awalnya dengan sistem fee for service ya, kalau kita pelayanan dengan sistem fee for service ya, dengan fee for service tentu tidak, biaya yang kita keluarkan itu tidak terkendali. Kita nggak tahu dengan penyakit yang sama, dokter yang berbeda itu apanya yang membedakan? Ya, tentu tidak membedakan dari segi pelayanan yang diberikan, tapi adalah fasilitas.
Ya mungkin dia nih di tingkat satunya satu orang aja, dua orang. Kalau ini sekian orang. Tapi dari segi pelayanan, apapun yang diberikan, cara menyuntik, obat yang diberikan, itu semuanya adalah standar. Ya, sudah standar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Maka itu kenapa ya kenapa itu diberikan? Yang pertama adalah dari segi akses. Kalau dulu mungkin saja orang yang di desa-desa yang cukup jauh dari pelayanan kesehatan, dari puskesmas, dari rumah sakit, itu mungkin tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Maka sekarang pelayanan-pelayanan kesehatan itu sampai ke tingkat desa. Ya walaupun mungkin masih bidan desa gitu ya, ada Polindes, tapi yang penting ada pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian juga sudah diatur ya berapa pelayanan yang bisa nanti dirujuk dari puskesmas atau dari FKTP ke rumah sakit. Yang kedua, yang kemudian adalah dari segi pemerataan. Jadi semuanya sudah merata, ya sudah aksesnya dan mudah dijangkau, kemudian juga merata di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah dari segi keadilan. Artinya pelayanan kesehatan ini tidak ada membedakan apakah dia kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat. Yang penting semuanya dapat dilayani dengan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi kualitas. Ya, pelayanan kesehatan yang diberikan itu harus yang berkualitas. Maka perlu dilakukan akreditasi. Banyak rumah sakit yang mungkin di dalam perjalanannya kurang memperhatikan masalah mutu, maka BPJS melakukan putus kerjasama. Ya, ada beberapa rumah sakit. Maka kalau sekarang rumah sakit, puskesmas tidak bekerja sama dengan BPJS, tentu juga dia tidak akan dapat ada pasien. Tapi bagi rumah sakit, bagi klinik yang bekerja sama dengan BPJS, jelas itu merupakan suatu keuntungan. Ya, kita lihat sekarang berapa rumah-rumah sakit yang dulunya hampir-hampir mati, sekarang sudah bagus sekali. Rumah sakit polisi, rumah sakit tentara, di Solo aja contoh. Kebetulan pernah lewat di muka RST itu, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sebelum ada BPJS. Wah itu tapi sekarang udah bagus sekali. Dan juga cukup ramai dikunjungi oleh pasien atau peserta-peserta yang sudah terdaftar di BPJS. Kemudian adalah efisiensi dari keterbatasan dana. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Karena adanya keterbatasan dana. Di sinilah kalau kita lihat sekarang, BPJS ini tentu sudah ya, artinya orang bisa melakukan suatu kegiatan jaminan kesehatan kalau jumlah besar. Ya tidak mungkin 100 orang aja peserta asuransi. Ya tekor, ya. Walaupun berapapun dia bayar, itu tidak akan mungkin. Maka dalam jumlah yang besar. Karena dalam jumlah yang besar, sekarang karena satu-satunya yang ditunjuk oleh pemerintah adalah BPJS, maka pesertanya ratusan juta, ya mungkin sudah 180 juta, yang dianggaplah 70% aja dari penduduk yang sudah ikut BPJS. Itu artinya apa? Artinya uang sudah terkumpul, makanya dia non-profit. Ya, bagaimana memanfaatkan sumber-sumber dana-dana yang terkumpul ini tentu juga adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan kesehatan, ya, pembiayaan kesehatan ini adalah besarnya dana yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ya, dana baik itu dana yang berasal dari pemerintah maupun dana swasta maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Ini digunakan untuk health provider maupun untuk konsumen. Jadi artinya bagaimana meningkatkan kualitas daripada pelayanan, kemudian juga dari segi masyarakatnya juga perlu diketahui. Syarat-syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan itu ada 3. Yang pertama dari segi jumlah. Artinya harus memenuhi untuk kebutuhan masyarakat.
Ya, jadi jumlah dana yang tersedia ini harus bisa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan daripada masyarakat. Nah, inilah dengan adanya survei, ya, adanya mungkin kebijakan-kebijakan yang lain, maka dana yang tadi dibuatlah suatu perencanaan yang semuanya akan dapat melayani masyarakat atau penerima yang sebagai peserta. Yang kedua dari segi pemanfaatan, artinya dana yang dikumpulkan yang digunakan untuk JKN ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Makanya di dalam pelaksanaan sebenarnya bagi dokter-dokter, bagi si PPK itu sudah diberikan dana dengan catatan. Jadi kapitasi yang diberikan kepada PPK tersebut baik ke Puskesmas maupun ke swasta itu adalah yang bersifat komprehensif. Artinya ada promosi, ada preventif, ada kuratif, dan ada rehabilitatif. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, belum semua. Artinya kalau kita lihat dari Puskesmas ya sudah jelas tidak akan juga melaksanakan promotif dan preventif di samping kuratif dan rehabilitatif. Tapi bagi dokter-dokter klinik, dokter swasta, ya Bapak belum lihat begitu melaksanakan preventif dan promotif ini. Contoh, umpamanya ada seseorang yang sakit perut, mencret, datang berobat ke klinik, kemudian dikasih obat, sehat. Cuma minggu depan, bulan depan, dia sakit, mencret lagi. Sudah itu keluarganya yang lain pula yang mencret. Artinya tidak cuma bisa diberikan obat saja, tapi juga harus diberikan promosi. Lihat di rumahnya, lihat kondisi lingkungannya. Supaya kita tahu, itulah tugas juga dari PPK yang mendapatkan kapitasi. Jadi kapitasi yang diberikan oleh pemerintah, oleh BPJS kepada PPK ini tidak hanya untuk kuratif saja, tapi juga promosi dan preventif. Makanya Anda semua yang sudah belajar ini, lihat, kalau cuma jangankan dia ke lapangan, konsultasi aja kita mau nanya, tidak dilayani dengan baik, lapor. Ya, lapor, ada 165 itu pengaduannya. Nah, jadi silakan aja, ya, supaya pelayanan yang diberikan itu juga bermanfaat. Makanya kenapa BPJS itu harus menseleksi para PPK-nya? Karena akan membawa nama jelek juga. Kalau pelayanan nggak bagus, orang ngomongnya, wah ini BPJS nggak benar nih. Padahal yang memberikan pelayanan itu adalah orang lain. Makanya di sinilah dilakukan seleksi, ya, sesuai dengan kompetensi yang ada. Kemudian cara-cara pembiayaan. Cara pembiayaan yang lama tadi sudah Bapak sampaikan adalah dengan out of pocket atau disebut juga dengan fee for service. Dulu itu sakit kita, pergi kita ke dokter, setelah selesai bayar. Ya, kalau pergi ke spesialis, banyak sekali yang ngeluh. Bapak juga pernah pergi berobat sama-sama dengan yang lain duduk di tempat spesialis itu, bayar 900, 1 juta. Ngeluh, aduh mahalnya. Padahal itu baru 1 kali. Bayangkan kalau kita berapa kali sakit dalam setahun, apalagi dalam sebulan. Inilah manfaat salah satunya dengan ikut dengan BPJS. Sehingga out of pocket tadi kita nggak perlu lagi. Tidak ada biaya, yang penting kita dapat pelayanan. Itu yang dikatakan dengan jaminan. Bayar cuma 35.000 untuk kelas 3. Nanti ada jantungan, ada operasi tindakan 50 juta, 75 juta. Tapi kan dia terjamin. Makanya Anda ini, ya, yang para mahasiswa ini, kalau Anda belum ikut dengan BPJS, yakinkan orang tuanya. Anda sisipkan uang belanja Anda itu sedikit, sehingga bisa ikut. Karena nggak tahu, ya, dan nanti Anda jauh dari orang tua, sakit di Padang, kemudian nggak ada uang, bermasalah. Makanya untuk itu, yakinkanlah orang tuanya supaya bisa ikut BPJS. Ya kan udah ada yang tidak mampu di kelas 1 yang 150, kelas 2 yang di 100, nggak mampu juga, ya
Dikasih gak? Itu. Kapitasi itu. Kemudian untuk rumah sakit, ya rumah sakit supaya pembiayaannya juga sama, maka diatur dengan INA CPGIS. Ya, artinya dengan sistem kelompok pengelompokan daripada diagnosa. Nah, nanti itu sudah diatur ya, artinya pengelompokan ini itu sudah berdasarkan perhitungan-perhitungan dari beberapa rumah sakit, ya, sehingga dapat kesepakatan. Jadi kesepakatan inilah yang dijadikan dasar di dalam pembayaran berbagai macam jenis penyakit. Jadi bukan per penyakitnya, tapi adalah per pengelompokan jenis daripada penyakit. Jenis biaya, ya, jenis biaya ini ada biaya pelayanan kesehatan. Jadi jelas ya, artinya pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang sifatnya UKP. UKP itu kesehatan perorangan. Sakit, berobat, apakah ada tindakan atau tidak, itu namanya upaya kesehatan perorangan. Yang kedua adalah, itu kalau UKP tadi lebih banyak bersifat kuratif, banyak bersifat rehabilitatif, sedangkan UKM, upaya pelayanan kesehatan masyarakat, ini bagaimana supaya yang sehat tadi tetap sehat, ya, yang sakit diobatin, kemudian dia sehat, dipertahankan kesehatannya. Nah, inilah yang dikatakan tadi dengan promotif dan preventif, ya. Sekarang memang kita lihat ada beberapa pelayanan PPK ini yang memang sudah melakukan, ada aerobik, ya, ada senam di tempat kegiatan-kegiatannya, namun juga ada yang belum juga, ya. Nah, itulah yang berpacu sekarang. Karena sekarang kita bisa milih. Apabila kita tidak puas dengan PPK yang satu ini, ya kita tanya, kita lapor, kemudian kita pindah ke yang lain. Makanya sekarang bagaimana PPK itu juga mempertahankan agar peserta-peserta dari dia tidak pindah. Ya kan enak. Bayangkan sama Anda, sekarang satu dokter 10.000 kapitasi yang klinik, ya. Kalau puskesmas itu maksimal 6.000 maksimal. Lihat dari segi ya, jadi yang dari segi klasifikasi pula di puskesmas. Tapi maksimal 6.000. Tapi bagi yang coba Anda bayangkan bagi dokter umum itu dibayarkan dengan 10.000. Dengan punya peserta aja dia 1.000 orang, itu udah 10 juta, itu tinggal duduk aja dia. Ya, tentu berdoa aja supaya jangan ada orang yang sakit datang ke dia gitu. Makanya dengan uang yang sekian tadi harusnya dia mampu baik berkunjung ke rumah peserta, mau berkonsultasi, ya. Itulah yang diharapkan sebenarnya dengan adanya JKN, ya. Oke, itu dengan sistem kapitasi. Sumber-sumber biaya, ini tentu ada yang dari pemerintah, ada dari swasta maupun yang dari masyarakat. Yang mandiri itu dari masyarakat. Pekerja bisa jadi dari pekerja, tambah juga dari perusahaan. Kalau PNS juga dari dari pemerintah, ya, artinya gajinya sudah langsung dipotong. Dan sekarang penerapan pembiayaan ini menggeser tanggung jawab, ya. Jadi artinya menggeser tanggung jawab perorangan menjadi tanggung jawab kelompok, ya. Jadi dengan kita menghitung berapa persen pelayanan atau berapa persen suatu kejadian-kejadian yang ada di suatu wilayah tertentu, sehingga kita bisa menentukan utilisasi, ya. Dengan utilisasi ini maka bisa kita menentukan berapa kapitasi yang harus dibayar kepada PPK. Kemudian mengubah sistem retrospektif menjadi prospektif, artinya bayar upaya. Ya, dengan bayar utama, bayar duluan, kita udah nggak perlu lagi memikirkan masalah penyakit yang bakal timbul karena kita sudah dapat
pelayanan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, ya kalau managed care itu tentu sangat tergantung dari biaya hidup. Biasanya kalau di asuransi itu tergantung dari biaya hidup, ya kondisi kesehatan, kemudian usia. Tapi ini adalah untuk managed care yang sifatnya mencari untung profit. Nah makanya di Indonesia ini nggak berlaku lagi. Tidak ada apakah lansia kemudian diberikan biaya yang tinggi, nggak ada, sama orang yang banyak berpenyakit tidak ada diukur. Siapapun yang mau masuk BPJS tidak ada dilakukan pemeriksaan kesehatan karena itu sudah merupakan satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut dengan BPJS. Nah, kalau di Amerika ya yang Bapak dapat pendidikan itu kalau dia udah tua tentu biayanya beda, ya lebih tinggi, atau nanti orang-orang karena yang rawan sakit itu adalah orang yang bertua atau anak-anak. Sedangkan anak-anak remaja seperti Anda semua itu pasti tentu akan jarang sakit. Tentu juga kalau masuk ke managed care akan memberikan keuntungan. Uang banyak disetorkan tapi penyakit tidak banyak yang terjadi. Nah, demikian. Tapi di Indonesia hal yang seperti itu tidak ada. Tidak ada dilakukan apakah dia lansia atau anak-anak. Yang penting semuanya dibayar dengan dana yang sama. Sekarang kita lihat salah satu sistem pembayaran dengan pada sistem rujukan, ya. Nanti kita coba bahas juga bagaimana dengan sistem kapitalisasi. Sekarang kita lihat dulu yang diterapkan di Indonesia, yaitu ICD atau Kesmik, Ina CBGs. Ada namanya dulu awalnya DFG, kemudian DFG ini diganti dengan Ina CBGs. Ina itu Indonesia. Ya, apa itu yang dikatakan dengan Kesmik? Ya, jadi Kesmik itu adalah pengelompokan diagnosis penyakit, ya, pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya. Jadi itu sudah diatur seperti Bapak sampaikan tadi dari beberapa rumah sakit, kemudian dikumpulkan jenis-jenis penyakit, kemudian berapa biayanya semua, maka nanti dibuatlah satu kode, ya sehingga kode itu nanti akan ketemu di ini internasional apa ICD, ya ICD. Seperti ada ICD 9, ada ICD 10. Itu semuanya adalah daftar-daftar yang sudah disepakati. Contoh penyakit usus buntu. Usus buntu itu udah sepakat semua bahwa bayarnya sekian gitu, ya, dengan lama pelayanan selama 3 hari. Lebih dari 3 hari ya tanggung jawabnya dari fasilitas pelayanan tadi. Kenapa dia tidak sehat? Karena seharusnya menurut teori, menurut pengalaman di beberapa rumah sakit, ternyata kalau dilayani dengan baik, itu 3 hari itu maksimal sudah bisa pulang gitu. Tapi apabila nanti dia tidak sehat, tentu ada sesuatu yang tidak beres. Apakah rumah sakit yang mencari dan keuntungan, ya diperlama orang tinggal di sana, atau memang pelayanannya yang kurang bagus. Ya, itu yang inasibijis. Kemudian DAIRG, dulu DAIRG namanya, ya. Artinya sama, pembayaran dengan biaya satuan per diagnosis, pengelompokan diagnosis tadi. Cuma mungkin di sini di DAIRG itu banyak sekali dulu apanya, ya, kelompok-kelompoknya. Kategorinya terlalu banyak sehingga agak menyulitkan juga. Kemudian ya maka di dan juga pokok-pokok. Kemudian sebagai belum ada apa namanya, baru pertama dimulai apa ini BPJS, ya mulai dari yang berbeda.
kenapa terjadi adanya penundaan pembayaran oleh BPJS gitu ya. Ini tentu ada permasalahan mungkin dengan adanya di pelayanan rumah sakit. Tapi untuk hari ini nampaknya sudah lebih baik. Baik, itu yang Bapak sampaikan tentang apa ini, Sirina Dirjis. Ya, tolong Anda lihat di belakang daftar-daftar yang ada di ICD. Baik, sebelum kita pindah ke kapitasi ini bagaimana menghitung, ini tugas kita nih, tugas Anda sebagai calon-calon orang yang akan bekerja di BPJS nantinya. Nah, sebelum kapitasi ini, kalau ada di antara Anda yang mau bertanya silakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, itu Pak yang kita ingin mutunya itu standar mutu, tidak hanya standar yang dorong oleh biaya. Nah, ini paling tidak paling lambat 1 Januari 2023. Sehingga tentu rumah sakit memerlukan persiapan dan kita berharap diskusi tadi mengenai 12 standar itu
Oke, ada yang mau bertanya? Bisa dengar suara Bapak? Halo, Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Ada yang mau bertanya tadi? Nah, lanjut kita ya. Tentang kapitasi. Coba Anda buka itu masing-masing tentang kapitasi. Yang perlu dilihat itu yang terakhir, yang mengenai perhitungannya. Ya kalau yang untuk teorinya, Anda baca aja sendiri. Nanti bisa Anda baca. Ya, jadi kapitasi itu adalah sistem pembayaran yang diberikan oleh BPJS kepada PPK yang pelayanan primer, FKTP. Ya. Jadi yang FKTP ini bukan cuma sekadar di puskesmas saja sekarang, ya, tapi juga untuk klinik-klinik kesehatan lainnya, yang swasta. Siapapun yang bisa bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan yang tingkat pertama, maka itu dibayar dengan sistem kapitasi. Jadi kapitasi itu adalah yang dibayar di muka. Pembayarannya itu adalah sejumlah peserta. Bapak coba tanya sama Anda semua, siapa yang dikatakan peserta di BPJS ini? Siapa yang dikatakan dengan peserta? Coba dijawab siapa yang bisa. Aldo. Aldo mana? Ya, Pak. Ya, Aldo, siapa yang menurut Anda yang dikatakan peserta di BPJS itu? Setiap orang, Pak. Ya, yang dikatakan sebagai yang dikatakan peserta siapa gitu? Peserta BPJS. Apa semua Semua masyarakat? Tidak, Mana nih? Pak. Iya, Siapa? Siapa nih? Sinyal. Betul sini. Oh, ya. Ada siapa? Ayo siapa nih? Siapa yang Mohon maaf suara Bapak putus-putus, Pak. Iya, mungkin sinyal itulah sinyal Bapak. Siapa yang dikatakan sebagai peserta, apa itu? Peserta di BPJS atau yang ikut dengan asuransi. Apa itu pesertanya? Masyarakat, semua orang, gimana? Peserta BPJS tentu yang mendaftar program BPJS, Pak. Yang mendaftar semua orang gimana? Apa cukup yang dengan mendaftar aja? Orang peserta adalah orang yang mendaftar di BPJS seperti itu. enggak, Pak. Yang membayar iuran, Pak. Apalagi yang membayar iuran, oke ya. Jadi artinya lah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Begitu putus dia membayar itu sudah dianggap dia sudah tidak ini lagi peserta. Makanya yang peserta itu adalah orang yang membayar iuran. Untuk itu, maka setiap yang sudah ditentukan tadi ya, bahwa setiap peserta membayar premi.
Bapak tanya lagi. Oh, sama Anda. Siapa ya? Ayu Salsabila. Coba Ayu. Ada Ayu, bisa dengar suara Bapak? Ayu? Ada. Iya, Pak. Jaringan Ayub kurang Nah, bagus juga, Pak. apa bedanya premi dengan kapitasi? Bisa dengar suara Bapak yang lain? Bisa, Pak. Ya, coba siapa yang tahu? Apa yang membedakan kapitasi dengan premi? Apa kapitasi itu untuk siapa? Premi ini apa gitu? Atau sama? Atau nggak tahu? Nggak tahu boleh juga. Bilang aja nggak tahu, boleh Pak jelaskan. Mana tahu Anda pernah mendengar. Oh, ini kapitasi ini gunanya. Kalau premi ini gunanya gitu. Ada pernah dengar atau enggak? Belum pernah, Pak. Oke. Ya baik, enggak apa-apa. Jadi yang dikatakan beda ya, yang kapitasi itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Bapel. Dalam hal ini Bapel sekarang adalah BPJS, contohnya BPJS. Bapel itu banyak ya, orang yang punya asuransi asuratur namanya itu Bapel, Badan Penyelenggara. Sekarang anggaplah BPJS. Berapa ya sejumlah uang yang diberikan kepada PPK? Kapitasi namanya. Jadi kapitasi itu adalah uang yang diberikan kepada si PPK. Ya, yang diberikan yang tentu yang di depan gitu, artinya sudah dibayar dulu berapa sejumlah peserta yang mendaftar di PPK-nya itu namanya kapitasi. Yang jelas kapitasi adalah uangnya PPK. Jangan lupa itu, yang pertama kuncinya. Ya, ya. Oke ya, itu yang perlu Anda pahami dulu. Uang kapitasi adalah uangnya PPK. Apakah di situ sudah ada uang untuk Bapel? Ya belum. Uang untuk Bapel, untuk apa gunanya? Bapel itu guna uangnya adalah untuk penyelenggaraan. Beli mobil, menyewa kantor, untuk promosi, untuk preventif, semuanya itu untuk biaya. Maka disebut dengan premi. Adalah uang yang harus dibayar kepada asuradur, kepada pengelola asuransi. Ya, kalau anggaplah itu sekarang BPJS. Ya. Jadi kalau kita lihat peserta bayar ke BPJS tadi yang paling bawah adalah 35.000. Berapa kapitasi yang dibayarkan sama ke dokter? Adalah 10.000. Apa alasannya? Inilah yang akan kita hitung sekarang. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang ini. Bagaimana sistem perhitungannya itu. Maka rumusnya adalah utilisasi dikali dengan harga satuan. Apa itu utilisasi? Masih dengar Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Apa yang dikatakan dengan utilisasi adalah jumlah kunjungan, ya, jumlah kunjungan masyarakat kepada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatannya itu tentu di wilayah kerja masing-masing, di wilayah kerja. Umpamanya kita ngitung di wilayah kerja Puskesmas A. Maka yang kita anggap nanti berapa orang yang berkunjung ke sana. Ya, itu utilisasi. Mungkin dia ke dokter umum, tapi nanti ada datanya. Datanya itulah yang akan menjadi suatu perhitungan di dalam menentukan kapitasi. Ya, sebagai contoh, umpamanya kalau sudah diketahui, kita minta data dari Puskesmas,
Berapa jumlah kunjungan bulan Agustus kemarin ya, bulan Agustus? Oh, jumlahnya sebanyak 20%. Jumlah orang sakit yang datang berobat ke Puskesmas itu sebanyak 20%. Maka yang 20% itulah yang dikatakan dengan utilisasi. Kalau harga satuannya 10.000, berapa jadinya kapitasi yang harus dibayarkan? Itu kan baru satu ya, artinya masih banyak nanti pelayanan yang lain. Jadi kalau tadi kapitasinya 20%, utilisasinya 20%, harga satuannya 10.000, maka kapitasi adalah utilisasi dikali dengan harga satuan 20% dikali dengan 10.000. Jangan salah kali, Anda salah kali, ya besar jadinya. Tak mungkin kapitasi melebihi dari harga premi. Kalau preminya 35.000, tidak mungkin kapitasi dibayar lebih dari 35.000. Tekorlah jadinya orang yang bayarin itu. Ya, pasti di bawah harga premi. Karena premi tadi adalah biaya untuk penyelenggaraan asuransi. Tentu semua, gaji pegawainya, sewa tempatnya, alat tulisnya, dan segala macamnya. Untuk agar BPJ apa kegiatannya itu berjalan dengan baik. Makanya tentu perlu dana. Nah, makin besar jumlah peserta, itu akan makin banyak jumlah uang yang diterima. Ya, gitu. Makanya untuk itu kapitasi itu pasti jauh di bawah biaya premi. Ya, jadi kalau tadi dikatakan 20% jumlah kunjungan, kemudian biaya satuannya 10.000, sudah 20% kali 10.000 itu kalau di pemerintahan. Kalau di dokter swasta, kali kunjungan ke dokter sekarang berapa? 50.000. Jumlah kunjungan 20%. Ya tentu 20% kali 50.000. Itu kapitasi yang dibayarkan untuk satu jenis satu kegiatan. Oke, itu membantu. Makanya sifatnya gotong royong. Jadi yang 70% orang yang sehat membantu yang 30% yang sakit ini. Itu yang makanya ada investasinya dana yang distorkan. Sehingga bisalah membantu. Makanya masa bayangkan bagi Anda, bayar 35.000, tapi dia mendapatkan benefitnya sampai kepada ratusan juta. Kalau dia umpamanya harus operasi jantung, ya memang itu harus dilakukan, maka biayanya sampai 50-75 juta. Dia juga tidak perlu bayar lagi. Dia cukup untuk membayar iuran tadi asal dia masih sebagai peserta. Ya, ini manfaatnya. Jadi dengan harga yang kenapa bisa seperti itu? Ya karena adanya orang-orang yang sehat yang tidak menggunakan dana. Tapi kalau dananya nanti digunakan semua, ya tentu ekspor dia. Tapi dengan adanya, makanya dana-dana yang sangat besar juga menjadi beban bagi BPJS ini adalah penyakit-penyakit yang non degeneratif, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kolesterol dan segalanya itu yang banyak terjadi di masyarakat. Makanya perlu juga dilakukan pencegahan. Ya, jadi itu cara menghitung. Tadi sudah Bapak dijelaskan, utilisasi kalau sudah diketahui persentasenya, harga satuannya sudah tahu, maka kapitasi gampang itu. Sekarang pertanyaannya, sekarang tidak diketahui apanya utilisasinya. Cuma diketahui sekarang jumlah penduduk di suatu kampung, di suatu wilayah kerja Puskesmas, anggaplah Puskesmas A,
ada 10.000 orang. Menghitung kapitasi satu lagi. Menghitung kapitasi adalah dalam bentuk PMPM per bulan. Ya, bayarnya dalam per bulan. Ya, bayarannya itu dalam bentuk bulanan. Jadi kalau contoh tadi kan datanya dalam bulan Agustus, itu berarti sudah 1 bulan. Kalau datanya dalam bentuk tahunan, dalam tahun 2020 itu ada sebanyak 120 orang yang sakit. Nah, maka per bulannya berarti ada 10. Jadi setiap kita mau mengalihkan untuk kapitasi harus dibagi dengan 12. Kalau datanya tahunan. Kalau datanya bulanan, Anda tinggal lihat. Kalau angkanya itu absolut, ada jumlah yang sakit, ada jumlah penduduk, maka Anda kalikan dengan harga satuan. Contoh, tadi jumlah apa tadi? Ada jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas itu adalah 10.000. Yang sakit 1 bulan pada bulan Agustus itu sebanyak 240 orang. Bapak ulang. Jumlah penduduk 10.000. Yang sakit selama bulan Agustus sebanyak 240. Harga satuan 50.000. Coba berapa biaya kapitasi? Ayo, siapa itu? Aditya, mana Aditya ada? Aditya. Farhan, bisa dengar dulu Bapak, Farhan? Jelas, Pak. Coba Aditya ini mana nih? Enggak bisa dengar. Gimana? Pak, Oke. maaf, Pak. Bisa dengar Aditya? Bisa, Pak. Oke. Coba berapa itu kapitasinya? Tadi Bapak bilang jumlah penduduk ada yang utilisasi adalah jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100%. Itu utilisasi. Sekarang jumlah penduduk ada 10.000. Jumlah yang sakit datang berkunjung sebanyak 240 orang. Harga satuan 50.000. Berapa yang harus dibayarkan? Adit. Bentar, Pak. Berapa, Adit? Utilisasi dulu, berapa utilisasinya? 24, Pak. Berapa? Utilisasi 24, Pak. Ya, oke. Coba jelaskan dapat 24-nya. Dari yang kunjungan dibagi jumlah penduduk, Pak. Sebutkan angkanya. Berarti 240. Berapa? 1.000 dikali 100. Salah, tunggu dulu, ulang lagi. Berapa tadi jumlah yang sakit berapa? 240, Pak. Ya, dibagi dengan 1.000. 1.000. Jumlah penduduk berapa tadi Bapak bilang? Pak, jumlah penduduk berapa, Pak? 10.000. Oh, ya, 10.000. Berarti 240 dibagi 10.000, Pak. bagi 10.000, kemudian Ya, dikali 100. 100 apa? Oh, 100. Ya, pakai persen. Kalau tidak Anda 100%, kalikan Pak. dengan 100%, nanti angkanya beda. 224 absolut dengan 24% itu beda ya. Beda. Oh, ya, Pak. Jadi dia dalam bentuk persen. Oke, bisa dipahami? 24%, Pak. Betul, 24% gitu. Kalau 24%, berapa kapitasi jadinya? Gimana caranya? Tadi rumus kapitasi adalah utilisasi kali dengan biaya satuan. Jadi kapitasi berapa jadinya? Biaya satuannya berapa, Pak? Jumlah harga satuannya 50.000.
Atau yang gampang Berapa, Pak? 100.000. Berapa? 24.000, Pak. Kalau harga 100.000 ya? Ya, Pak. Oke. Bagaimana dapat 24.000 tadi? 224 per 100 dikali 10.000, Pak. Dikali 100.000. 100.000, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ya, gitu. Artinya Anda cari dulu utilisasi adalah jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan harga satuan. Tadi sudah dijelaskan oleh si Adib bahwa utilisasi adalah karena 1 bulan, ya ingat nih 1 bulan. Bahwa tadi ada sebanyak 240 orang dalam bulan Agustus yang datang berkunjung ke Puskesmas. Kemudian jumlah penduduknya ada 10.000, maka 240 orang bagi 10.000 kali 100%, maka dapatnya 24%. Jangan lupa persen. Kalau Anda tidak buat persen, bayangkan berapa 24 kali 50, menjadi 1.200.000 dia. Tapi karena dia persen, maka 24 per 100 dikali 100.000. Karena harga satuannya 100.000. Bapak ganti yang tadi Bapak bilang harga satuan 50, sekarang Bapak ganti menjadi 100.000 supaya mudah ngitung. Maka 24 persen 24 per 100 dikali dengan 100.000, dampaknya 24.000. Mana yang besar 100.000 dengan 24.000? Tentu besar 100.000, ya. Nah, makanya kalau 24.000 udah betul. Tapi kalau tadinya Anda tidak pakai persen, angka kapitasinya dapat 1 juta, ya salah. Jangan Anda teruskan lagi ngitungnya. Ada 5 soal besok itu seperti itu, ya. Ada 5 soal yang mau Bapak buat untuk hitung-hitungan seperti ini. Maka jangan Anda teruskan juga. Salah. Yang namanya kapitasi di bawah harga satuan. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pada tahun 2020, ya, ada sebanyak 1.200 orang yang berkunjung ke Puskesmas selama tahun 2020. Yang berkunjung ke Puskesmas, ke klinik-klinik yang lain itu sebanyak 1.200. Harga satuannya 100.000. Berapa kapitasi? Yuk. Asa, mana Asa Alvino? Ada, Pak. Ya, silakan Asa. Gimana caranya? Bentar, Pak. Gimana Asa? Tadi ada sebanyak 1.000 dalam tahun 2020 ada sebanyak 1.200 orang yang berkunjung ke pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja pelayanan kesehatan tersebut sebanyak 10.000 orang. Harga satuannya untuk berobat itu 100.000. Berapa kapitasinya? Silakan. Silakan Asa. Atau yang lain yang cepat aja, siapa yang bisa jawab? 1.200 per 10.000, Pak. Yang coba dulu, 1.200 per 10.000. 12.000, Pak. 12.000. 12.000 apa itu? 12.000%. Gimana tadi rumusnya? Apa rumus utilisasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk tahunan atau dalam bentuk bulanan? Ayo, siapa yang tahu tuh? Siapa dalam bentuk tahunan atau dalam bentuk bulanan? Izin menjawab Pak, bulanan Pak. Elza? Elza, mana Elza nih? Ada nggak Elza? Iya Pak, maaf Pak, terputus Pak.
tadi cara ngitungnya utilisasi dalam bentuk bulanan atau dalam bentuk tahunan? Bulanan, Pak. Bulanan. Kalau Bapak bilang tadi datanya ada pada tahun 2020 sebanyak 1.200 orang dengan jumlah penduduk 10.000, berapa utilisasinya itu? Diapain dong? Bisa dipahami enggak pertanyaan Bapak nih? Diki? Ada Diki? Ada Pak. Ya. Gimana Diki? Gimana caranya Diki? Diapain? Belum mengerti saya Pak. Tadi untuk rumus utilisasi udah tahu? Jumlah penduduk, Bukan jumlah jumlah penduduk, penduduk dibagi jumlah pengunjung. terbalik itu. Itu besar angkanya tuh. Kalau itu terbalik cara membaginya. Yang Jumlah benar pengunjung. coba baca lagi. Jumlah pengunjung dibagi jumlah penduduk kali Ya, 100%. ya. Dalam bentuk yang namanya utilisasi adalah hitungannya adalah dalam bulanan. Ya, jadi jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100% dalam bulanan. Artinya datanya bulanan. Kalau dalam 1 tahun, datanya yang diketahui diapain dulu? Dibagi 12, Pak. Iya, udah itu rumusnya. Jadi kalau 1.200 jumlah kunjungan di dalam tahun 2020, jumlah penduduknya 10.000, berapa utilisasinya itu? 1%, Pak. Iya. Gimana coba kali-kali lah mulai dari apanya? Gimana tak dapat 100%? 1%. Coba. Ya, Pak. Izin jawab, Pak. Silakan. Caranya pertama itu kan tadi diketahui jumlah pengunjungnya itu 1.200 orang. Itu dalam tahunan. Ya, dalam tahunan. Dibagi 12 jadi hasilnya 1.000. Nah, udah dapat yang bulan itu berarti 1.000 per 10.000 dikali 100%. Tunggu dulu. 1.200 dibagi 100 berapa? Dibagi 12? 100, Pak. Ya kan enggak 1.000. Anda bacanya 1.000. Iya. Ulang lagi. Tadi kan jumlah kunjungannya 1.200 setahun. Iya, Pak. Nah, terus? 100, Pak. 100. Iya, Pak. Ya, oke, lanjut. 100 dibagi. Iya, dapat 100, Pak. Ya, terus? Ya, 100 dibagi 10.000 dikali 100%. Dapatnya? Dapatnya 1%, Pak. Oke. 1% itu berapa kapitasi? Kalau harga satuannya 100.000. 1.000, Pak. Iya. Jadi itu yang dikatakan dengan kapitasi. Jangan lupa. Jadi rumusnya adalah dalam bentuk bulanan. Tapi jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah penduduk kali 100%. Jangan lupa persen. Kalau Anda tadi cuma tidak pakai persen, Anda bikin cuma 1, maka 1 kali 100 ya 100.000 juga. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin sama. Ya, jangankan sama. Ya, apalagi berlebih. Ya, tidak mungkin aja. Jadi jangan lupa persennya. Banyak orang dalam ujian-ujian itu, salahnya itu adalah ada salah ngitung persentase. Makanya besok ujiannya yang Bapak minta bukan hasil ujungnya saja yang betul, tapi adalah proses daripada cara Anda menghitung, itu yang Bapak minta. Sebutkan di situ 1.200 dibagi sekian, nah gitu. Ya. Apalagi hari ujiannya hari Senin besok. Oke, berarti sebentar ini siapa yang Pak panggil tadi itu?
Siapa yang terakhir Pak? Ya. Diki tadi ya. Diki. Kalau ada yang mau bertanya, Anda Diki sudah bisa menjelaskan. Sebelum Bapak tutup, 3 menit lagi. Kalau ada yang kurang paham cara ngitungnya, silakan untuk bertanya. Anda lihat contoh di dalam perhitungan kapitasi yang Bapak kirim sama Anda. Kapitasi ada di belakang sekali. Itu ada jumlah penduduknya 100, kemudian ada poli umum, ada poli gigi, ada poli spesialis. Nah, itu langkah-langkah di bawahnya itu ada kapitasi, ada premi, cara ngitung premi. Sedikit Bapak tambahkan, cara menghitung premi. Tunggu dulu, Bapak tanya dulu sama Anda. Sekarang, Farhan, Ya, Pak. sudah dibagikan materi yang Bapak berikan tadi. Sudah, Pak. Coba dilihat, coba semua Anda buka kapitasi. Udah? Udah buka semua? Farhan, buka aja apanya, buka apanya Farhan. Farhan ngomong sama Bapak aja. Bapak anggap kalau Farhan sudah dibuka, berarti yang semua udah buka. Farhan di unmute itu, jangan di mute lagi. Ya, Pak. Biar Sudah, Pak. ngomong sama Bapak. Udah Baik, Pak. dapat? Sudah, Pak. Udah dapat? Yang Sudah dapat? PPT-nya biru ya kan, Pak? Yang PPT-nya biru ada di situ, peserta 100, ada tabel Ada tab. di belakang kali. Oh iya, sudah, Pak. Terakhir. Dah ya? Berarti Bapak menganggap semua yang lain sudah terbuka. Sudah ya? Coba bacakan Farhan, poli umum berapa? Poli umum utilisasinya, Pak. Utilisasinya berapa? 12,2%, Pak. Oke. Utilisasi itu besok tidak langsung seperti itu. Tidak bikin persen seperti itu yang Bapak bikin. Tapi adalah dengan persoalan tadi. Ada jumlah penduduk sekian, ada jumlah kunjungan sekian. Lihat pada bulan atau pada tahun. Kalau pada tahun Anda bagi 12. Kalau pada bulan maka Anda langsung bagi penduduk. Bapak tidak akan langsung membuat utilisasi seperti itu. Paham tuh? Insya Allah paham, Pak. Oke. Kemudian Farhan, coba si Farhan kan ada 3 itu ya. Ada 3 3 kegiatan. Ada poli umum, ada poli gigi, ada spesialis ya. Iya, Pak. Kemudian di jumlahnya berapa? 18.000. Jumlah di ujung kan ada tuh, di tabel itu kan ada jumlah ke bawah, 18.000. Iya, Pak. Oke. Setelah ada 18.000, baca kalimatnya. Mulai yang urutannya itu. Seperti itu persis besok. Yang pertama, average kapitasi. Kapitasi rata-rata berapa? 18.000 itu adalah untuk perorangan. Yang 18.000 itu adalah hitungannya per orang. Jadi Bapak bilang lagi sama Anda, cara ngitung kapitasi adalah per orang per bulan. PMPM, per member per month. Kalau bahasa Indonesianya PAPB, per anggota per bulan. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Oke. Udah ya, udah dapat tadi. Anda tinggal pindahkan aja. Berapa rata-rata kapitasi? Adalah 18.000, sekian. Kemudian mencari premi. Coba premi berapa situ contohnya? 100 per 80 ya? 100 per 70? 70, Pak. 100 per 70 ya? Benar? Iya, Pak. Oke. Bapak sampaikan dari mana datangnya yang 100 per 70 itu. Namanya overhead. Ada tuh overhead. Overhead itu adalah biaya yang digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan asuransi. Tadinya ada untuk sewa tempat, untuk promosi, untuk gaji pegawai dan segala macamnya. Maksimal oleh pemerintah ini diperbolehkan 30%. Kalau pesertanya sedikit, uangnya sedikit yang dikelola, boleh dia mencapai 30%. Kalau BPJS itu 5% itu. Ya 5% aja dari triliun udah miliaran gitu ya, udah cukup besar sekali dana yang dikelola untuk penyelenggaraan asuransi. Ya. Jadi 170 karena yang dipakai overhead, nanti Bapak bilang biaya overhead 30%. Maka tadi menentukan premi 100/70. Kali dengan kapitasi. Makanya biayanya 26.000, lebih daripada kapitasi. Ya. Bisa dipahami itu? Tolong dijawab aja lah, buka mana. Bapak biar jelas atau Anda mengerti atau tidak. Bisa dipahami Farhan? Oh Pak, tadi Farhan salah PPT ternyata Pak. Gimana? Tadi Farhan salah PPT ternyata tadi Pak. Oh ya. Siapa tadi yang satu yang jawab yang dari wanita, siapa tadi itu? Ya. Itu udah betul. Ica Pak. Udah sekarang betul, udah dapat. Aduh. Sudah, Pak. Berarti Udah ya, 70 siapa ini? Siapa yang si Kairuna ya, Kenisa ya? Iya, Pak. Oke, Jadi Anda coba Berarti baca, 70-nya udah tahu itu yang 30 overhead, yang overhead ya, Pak? 170 datangnya udah tahu atau belum? 70 itu dari overhead tadi, Pak. Betul. Overheadnya berapa persen Bapak bilang? 30%, Pak. 30%. Jadi kalau overheadnya 30%, kurangi aja 100% dikurang 30, berarti 70%. Maka mencarinya dibalikkan. Jangan 70/100. Kecil dari kapitasi dia. Jadi 100/70. Kuncinya apa? Anda benar atau salah? Kuncinya apabila preminya lebih kecil dari kapitasi, salah. Tak mungkin tuh orang menyelenggarakan, dia pula membayar uang sakunya, membayar kapitasi, tak mungkin ya. Harus lebih besar dari kapitasi. Maka kalau Bapak bilang overhead 30%, maka Anda memakainya 100 untuk menghitung biaya premi adalah 100/70 dikali dengan kapitasi. Sekarang pertanyaan Bapak, tolong aja jawab, Walau yang lain dah buka, Anda buka aja apanya, Anda buka apa namanya itu? Iya, Pak. Di mute, ya oke. Di mute aja lah dulu. Ya, di unmute. Sekarang yang kalau Bapak bilang 15%, berapa apanya untuk menentukan preminya? Kalau 15% overhead-nya, Pak. Ya. Berarti 100/85, Pak. Ya, oke. Kalau 10%? 100/90, Pak. Ya. Berarti walaupun Ica yang Bapak panggil di sini, berarti yang Bapak anggap yang lain-lain sudah tahu. Kalau Anda nggak tahu, tanya sama Ica. Oke, Ica ya. Jadi udah tadi kalau 30 berarti 100/70 untuk menghitung biaya premi per orang. Makanya dapat 26.000. Karena 100/70 dikali dengan 18.000 dapat 26. Nah, berarti Anda betul itu. Ya, karena tidak mungkin biaya premi lebih kecil dari kapitasi. Itu kan per orang. Bapak tanya, berapa orang pesertanya tertulis di situ? Pesertanya ada 100, Pak. 100. Jadi karena dia 100, berapa biaya kapitasi yang mau kita bayarkan ke dokter? Berarti 100 dikali 18.000 ya, Pak? Betul. 18.300. Karena 100 orang. Ya, Pesertanya 100 orang. Dikali dengan kapitasi. Uang siapa itu kapitasi? Uangnya PPK. Tolong Anda apakan itu ya, camkan. Yang namanya kapitasi adalah uangnya PPK. Tidak ada satu sen pun di sana uang untuk BPJS atau untuk Bapel. Artinya uang dikumpulkan dari peserta,
Kemudian yang sebanyak 10.000 itu ya diserahkan kembali, uang kapitasi itu diserahkan kembali kepada PPK yang dikontrak. Oke, sampai situ paham tuh ya? Berarti kapitasi dikalikan 100. Kemudian yang uang untuk premi berapa jadinya? Ya? 26.000, Pak. Berapa? 26.235 itu ya, Pak. Ya, 26.000 dikali 100. Kali Ya, 100, Pak. dikalikan 100. Maka selisih antara premi dengan antara premi dengan kapitasi sebanyak dengan peserta 100 orang, itulah biaya yang 30% tadi itu, biaya overhead. Kan ada Bapak buat di bawahnya, biaya overhead sekian, karena dikurangi antara biaya premi dikurangi dengan biaya kapitasi. Ada biaya overhead di sana, berapa? Ca? Buka aja, Ca. 788.000, Pak. Itu dia. Itu namanya biaya overhead yang dasarnya datangnya adalah dari yang 30% tadi. Oke ya? Iya, Pak. Oke, paham, Ca? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Kemudian biaya tadi, biaya kapitasi yang jumlahnya 1.800.000, artinya 100 orang yang dikalikan dengan 18.000 tadi, ada sejumlah 1.800.000, itu tidak sekaligus diberikan kepada si PPK. Anda tahu nanti PPK-nya bolos segala macamnya, nipu, maka ditahan dulu oleh Bapel. Apa namanya? Withhold. Withhold namanya 10%. Artinya apa? Uang yang akan diserahkan kepada PPK ditahan dulu, ditahan. Bukan tidak diberikan, diberikan belakangan, ditahan dulu sebanyak 10%. Berarti apa? Tentu kalau 10%, kalau di situ berapa persen Bapak buat di situ, Ica? 20 ya? 20, Pak. Berapa? 20%, Pak. Oke, berarti 20% dari 1.800.000 dapatnya 360. Itu ya. Itu namanya withhold. Maka uang yang diberikan ke PPK itu baru berjumlah 1.800.000 dikurangi dengan 360 yang ditahan. Nanti itu akan dikembalikan setelah pelayanan selesai. Oke, itu Ica ya. Nanti tolong dijelaskan sama teman-temannya. Kemudian uang yang dari si PPK itu tidak mau uang dia saja yang dipotong. Maka ada di kalimat berikutnya bahwa uang PPK, uang Bapel dipotong sebanyak 1 kali withhold. Kalau namanya 1 kali withhold, sama berapa yang dipotong PPK, sekian pula dipotong uang Bapel. Bukan dipotong maksudnya, ditaruh dulu menjadi uang bersama. Maka dijumlahkanlah uang PPK ditambah dengan uang Bapel, ada sejumlah 700 sekian, itulah dikatakan dengan uang bersama. Bapak sama Ica aja, ada masih diragukan, Ca? Kalau tidak, kalau ada nanti kawannya yang bertanya, tolong Ica menjelaskan. Kalau tidak, besok malam boleh kontak Bapak atau di SMS Bapak. Gimana, Ca? Udah bisa diterima, Ca? Berarti jumlah dana cadangan bersama ini diambil dari biaya withhold sama kontribusi Bapel tadi ya, Pak? Ya, betul seperti itu. Ya, Pak. Mungkin kalau teman-teman lain ada yang ragu, silahkan ditanyakan teman-teman. Ya, jadi untuk sementara ini Bapak tutup dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham, tanya sama Ica. Kalau ada yang tak terjawab, Ica kontak Bapak. Iya, Pak. Oke, Ica? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tolong itu dipahami. Karena pasti keluar ujiannya. Apalagi Anda ujiannya hari Senin. Ya, kalau tidak paham nanti kepada Ica dulu bertanya. Kalau ragu, Ica nanti tanyakan ke Bapak lagi. Ya, atau yang lain juga boleh langsung ke Bapak bertanya. Dan Bapak akhiri dulu. Tolong Anda baca lagi. Kemudian kalau kurang tanya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.